Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamluatur Rosidah, mahasiswa alih jenis Tika Subandi, NIK 19010227. Berikut saya akan menyampaikan pemaparan tentang penanganan kecelakaan kerja di rumah sakit. Kecelakaan kerja di rumah sakit ada dua, yaitu kecelakaan kerja di tempat kerja. Yang kedua yaitu kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat atau pulang dari tempat kerja. Kecelakaan kerja diakibatkan oleh kecelakaan murni di tempat kerja terkait dari kerusakan fasilitas yang ada di dalam rumah sakit tersebut yang dapat menyebabkan cedera, terkontaminasi bahan berbahaya, yaitu cair, padat, gas atau radiasi, paparan dari kontaminasi cairan tubuh pasien. Tujuan dari penanganan kecelakaan kerja yaitu memberikan rasa nyaman pada karyawan mengalami kecelakaan kerja. Prosedurnya adalah apabila terjadi kecelakaan kerja pada karyawan, baik dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau dari tempat kerja menuju rumah, yang diakibatkan adanya kerusakan fasilitas yang menyebabkan cedera, terkontaminasi bahan berbahaya atau akibat dari paparan alat-alat atau kontaminasi tubuh pasien, maka diharuskan lapor kepada penanggung jawab koordinator untuk mendapatkan pertolongan. Yang kedua yaitu penanggung jawab membawa karyawan yang cedera ke IGD untuk mendapatkan pertolongan. Apabila dari cedera tersebut memerlukan tindak lanjut, bisa dikonsulkan ke dokter spesialis. Kejadian kecelakaan harus dilaporkan kepada bidang kesehatan dan keselamatan kerja dengan membuat kronologis yang dicatat di dalam laporan kecelakaan kerja. Setelah itu, bidang kesehatan dan keselamatan kerja akan memantau hasil dari pemeriksaan yang sudah dikerjakan untuk dilakukan pemeriksaan ulang atau tidak. Apabila perlu pemeriksaan ulang, maka bidang kesehatan dan keselamatan kerja akan menjadwalkan untuk pemeriksaan ulang 6 bulan setelah pemeriksaan pertama. Bidang kesehatan dan keselamatan kerja akan melaporkan dan membuat rekomendasi kejadian kepada Ketua MK3RS setiap bulannya. Ketua MK3RS akan melaporkan ke Direktur untuk dilanjutkan ke bagian terkait. Kecelakaan kerja dalam perjalanan berangkat atau pulang kerja, yang pertama yaitu prosedurnya melaporkan pada koordinator kurang dari 6 jam. Selanjutnya dibawa ke poliklinik atau IGD untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Kalau perlu konsultasi dokter spesialis. Kecelakaan di tempat kerja terpeleset, tindakannya sama dengan melaporkan kepada koordinator kurang dari 6 jam. Terus kalau perlu dibawa ke poliklinik atau IGD untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Selanjutnya kalau perlu dikonsulkan ke dokter spesialis. Kecelakaan tertusuk jarum yaitu melaporkan ke koordinator kurang dari 6 jam, dibawa ke poliklinik atau IGD untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan, cek laborat HBsAg dan anti HBs. Selanjutnya dari hasil HBsAg dan anti HBs ada tindak lanjut yaitu vaksin. Kemudian cek ulang 6 bulan setelah cek yang pertama untuk cek HBsAg-nya. Terus 10 cara penanggulangan yaitu antara lain untuk kontaminasi bahan berbahaya apabila cair, yaitu seperti cairan pemutih dengan pencucian air mengalir. Kalau padat seperti tersandung atau terlilit kabel, yaitu menyingkirkan kabel
yang menyebabkan terjadinya jatuh, kemudian diperiksa bila ada cedera. Untuk gas yang terhirup gas seperti LPG atau kebocoran dari oksigen, tindak lanjut yaitu keluar dari ruangan atau berikan oksigen bantuan pernafasan bila ada gangguan pernafasan. Yang kedua yaitu paparan radiasi yang biasanya terjadi di ruang radiologi. Tindakannya adalah pemeriksaan laborat, konsul hasil laborat, cek ulang 6 bulan kemudian. Untuk paparan kontaminasi tubuh pasien, tindakannya yaitu jari yang tertusuk jarum dipijat keras sehingga darah menjadi keluar, kemudian luka dicuci dengan air mengalir kurang lebih 15 menit, terus dikompres dengan antiseptik. Selanjutnya cek laborat yaitu HBsAg, anti-HBs, dan HIV. Selanjutnya konsul hasil dari laborat tersebut. Cek ulang 6 bulan kemudian. Kecelakaan murni saat berangkat atau pulang kerja, penanganannya yaitu dibawa ke klinik atau IGD. Demikian pemaparan penanganan kecelakaan kerja di rumah sakit. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.